Tapi ya itu tadi, yang daerah yang tanahnya bergeser. Gimana dia? Gimana dia? Gimana? Apa katanya? Ya apa katanya? Nih, apa katanya? Dia bilang kan begitu kan? Begitulah Bang kira-kira. Jadi reruntuhan itu lebih arah banjir atau longsor. Ini di akhir nih, tanggal 31-an, tinggal 30, 31 atau di 1 Januari. Itu pesawat penerbangan harus berhati-hati ya. Nanti pasti ada suatu penemuan yang mana itu misalnya ikan aneh kelihatan. Dengan adanya perubahan iklim itu akan ada hal-hal aneh, makhluk-makhluk yang sebelumnya tuh nggak pernah ada. Nah tiba-tiba dia ada. Perjalanan tahun 2024 sebentar lagi paripurna untuk diganti tahun baru 2025. Tapi masih banyak kejadian-kejadian besar yang muncul di tahun 2024. Berlanjut di tahun berikutnya. Banjir dan longsor menjadi salah satu yang menakutkan. Juga kecelakaan pesawat yang mengerikan. Fenomena alam yang menjadi pertanda bencana besar juga bermunculan, misalnya saja binatang liar yang berada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan berlarian keluar. Belum lagi ikan-ikan aneh yang selama ini tidak pernah dikenal secara umum. Lalu bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah panggung hiburan masih akan diwarnai oleh kisah perselingkuhan? Benarkah di tahun depan akan ada tokoh perempuan yang wafat? Siapakah dia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah mau usai, tapi tahun 2024 masih menyisakan banyak bencana alam. Curah hujan yang tinggi di akhir-akhir tahun, serta perubahan cuaca yang kadang ekstrim, membuat ancaman banjir dan longsor menjadi yang paling mengerikan. Dampak berikutnya akan ada peristiwa besar yang berhubungan dengan reruntuhan. Sinyal yang muncul dalam ampas kopi yang disebar Bunda Kaila menunjukkan curah hujan membawa akibat berupa-rupa bencana. Termasuk reruntuhan yang membuat jalan putus hingga pergerakan tanah yang sangat mengerikan. Peristiwa ini bisa mengancam masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Daerah persisnya, Bunda Kaila tidak ingin menyebutkan, tapi ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi reruntuhan itu lebih arah banjir atau longsor. Ya, lebih ke arah banjir atau longsor. Kalau untuk bencana besar, yang besarnya hanya reruntuhan ya. Saya melihat ada reruntuhan,
reruntuhan ini ada indikasinya itu yang berhubungan dengan penghubung jalan. Pergerakan tanah ada. Itu ada indikasi pergerakan tanah. Banjir dan longsor memang seperti bencana tahunan yang selalu muncul di saat banyak hujan. Tapi yang kali ini semakin menakutkan karena luapan air bisa membawa bencana lain. Dalam penglihatan Bunda Kaila, efek banjir akan membuat sebuah sungai di kawasan timur Pulau Jawa meluap luar biasa. Gelombangnya bahkan mampu mengguncang jembatan yang cukup panjang. Dan yang perlu diwaspadai memang jembatan yang berhubungan dengan jembatan panjang. Bisa. Karena arahnya arah timur dan jembatannya panjang, ini adalah semacam ada skratnya tuh yang mungkin agak longgar atau bagaimana. Nah, mungkin bisa dicek dari sekarang barangkali ya. Kita juga nggak tahu jembatan panjang yang mana, tapi jembatan ini yang ramai dilalui oleh lalu lintas. Nah, ini yang mungkin agak sedikit ya, kalau memang cuaca nggak mengizinkan, cuacanya nggak oke, jangan jalan lah ya. Setelah meramalkan kegawatan yang terjadi di jembatan yang panjang, Bunda Kaila mulai melihat tanda-tanda ada daerah yang mengalami pergeseran. Tapi tiba-tiba kucing kesayangannya ikut mengendus-ngendus ampas kopi. Seperti diketahui, kucing yang memiliki ekor bengkok memang mempunyai ketajaman batin, sehingga bisa meraba gejala-gejala gaib yang akan terjadi. Itu yang membuat Bunda Kaila sempat membiarkan kucing kesayangannya ikut membaca ampas kopi. Tapi ya itu tadi, yang daerah yang tanahnya bergeser, astagfirullah. Abang, bisa patuh nggak sih bang? Dia kepo ya, yang mana dia? Gimana? Apa katanya? Ya apa katanya? Nih, apa katanya? Dia bilang kan begitu kan? Begitulah bang kira-kira. Semesta masih memberi ancaman serius bagi keselamatan. Sejak akhir Desember 2024 hingga melompati tahun 2025, banyak bencana alam yang mengancam. Tapi benarkah akan ada pesawat yang mengalami kecelakaan? Lalu mungkinkah memakan korban jiwa? Perjalanan menjadi hal yang sangat diwanti-wanti oleh Bunda Kaila. Sebab ada banyak kejadian maut yang muncul di dalam perjalanan. Terutama yang berhubungan dengan perjalanan udara. Memang ampas kopi yang diteliti Bunda Kaila tidak menggambar secara jelas adanya kecelakaan pesawat komersial. Tapi tetap harus waspada jika melakukan perjalanan udara. Ini di akhir nih, tanggal 31-an, tinggal 30, 31 atau di 1 Januari. Itu pesawat penerbangan harus berhati-hati ya.
penerbangan, tapi pesawatnya nggak pesawat gede. Ini mungkin ekstrimnya angin ya, yang berhubungan dengan angin, tapi pesawatnya nggak gede. Kalau untuk kecelakaan di sini pasti ada, tapi nggak ada yang kayak yang baru-baru ini, kayaknya nggak. Peristiwa yang menakutkan mulai bermunculan setelah meninggalkan tahun 2024. Itu bisa dilihat dari berhamburannya hewan-hewan dari hutan yang selama ini tenang menghuni belantara yang tentram. Seperti diketahui, keluarnya binatang-binatang liar adalah salah satu pertanda akan datangnya bencana alam yang sangat dahsyat, termasuk letusan gunung api yang menakutkan. Nah, semacam binatang hutan, kayak binatang turun dari gunung gitu kan. Nah, itu biasanya tuh berhubungan dengan iklim hutan yang memang memanas biasanya, makanya mereka keluar. Indikasinya ini ada kemungkinan daerah Jawa, tapi ada kemungkinan ini daerah Sumatera. Ada 2 kemungkinan, Sumatera atau Jawa. Perjalanan tahun 2025 nanti sepertinya bakal diwarnai banyak hal aneh. Bukan hanya peristiwa-peristiwa besar atau bencana alam yang menakutkan, tapi juga perubahan iklim yang membawa banyak dampak. Salah satu akibat terjadinya perubahan iklim adalah lahirnya binatang-binatang yang aneh yang selama ini tidak pernah dikenal. Konon, munculnya bentuk-bentuk aneh itu sekaligus menjadi pertanda awal bencana yang jauh lebih besar. Nanti pasti ada suatu penemuan yang mana itu misalnya ikan aneh kelihatan. Dengan adanya perubahan iklim itu akan ada hal-hal aneh, makhluk-makhluk yang sebelumnya tuh nggak pernah ada. Nah, tiba-tiba dia ada, orang nemu gitu kan, entah itu ikan aneh, entah itu kucing yang aneh, entah itu yang apa yang aneh. Kalau memang itu ada, berarti itu memang ada suatu kejadian ya. Lalu, fenomena alam apa saja yang bakal melanda tahun depan? Fenomena alam itu tadi kayaknya ada beberapa binatang-binatang liar yang mungkin akan keluar. Itu satu fenomena alam. Yang kedua mungkin ada hal-hal ganjil yang akan sebelumnya nggak pernah orang temukan, seperti ikan. Ini lebih ke arah ikan ya. Nah, atau semacam ular gitu kan, ularnya berbentuk aneh. Tapi benarkah tahun 2025 nanti bakal ada tokoh perempuan yang berpulang? Siapakah dia? Tahun 2025 memang diramal banyak orang akan penuh pengharapan. Apalagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga dinilai sangat menjanjikan kesejahteraan. Tapi sebaliknya,
Ampas Kopi yang menjadi media ramal Bunda Kaila justru menunjukkan gambaran yang agak berbeda. Karena pada triwulan pertama tahun depan bakal muncul gelombang PHK yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Kalau untuk pengangguran sejauh yang Bunda lihat, kalau di bulan 3 ada kemungkinan itu akan meningkat ya. Kayaknya meningkat penganggurannya. Ya, tapi lebih ke arah berdikari sendiri ya, kayak mungkin lebih banyak itu mereka itu jatuhnya ke konten kreator. Jadi itu adalah bentuk next. Kalau untuk awal-awal mungkin belum ada perubahan ya, tapi kalau untuk next kayaknya ya bagus. Tidak hanya kehidupan sosial yang akan diguncang meningkatnya pengangguran, tapi di dunia selebriti juga bakal digoyang oleh isu keretakan rumah tangga yang menggemparkan. Nanti akan ada skandal perselingkuhan yang menyita perhatian publik, sebab pelakunya adalah aktor tampan yang salah satu cirinya memiliki brewok. Tapi memang Bunda Kaila tidak melihat ada perceraian. Artinya pernikahan mereka bisa diselamatkan meski diwarnai drama cinta yang mendua. Kalau perselingkuhan ada. Gitu. Kalau untuk perselingkuhan kayaknya ada ya. Tapi ini orangnya kayaknya agak bewokan ya. Saya nggak tahu, masih muda tapi agak bewokan, ganteng orangnya gitu ya. Dari panggung publik, Ampas Kopi yang dibaca Bunda Kaila juga menunjukkan gambaran seorang tokoh yang akan berpulang. Memang tidak terlihat inisial atau tanda-tanda lainnya, kecuali tokoh ini memiliki nama besar serta seorang perempuan yang sangat inspiratif. Di tahun depan, kepergian tokoh ini menghadap Tuhan akan sangat mengejutkan. Sebab popularitasnya memang sangat tinggi di tengah masyarakat Indonesia. Mungkin ada duka untuk Indonesia di tahun depan, tapi saya nggak tahu ini arahnya kemana. Nah, tapi kalau pandangan saya sih perempuan ya, kayaknya tokoh politik. Iya, kayaknya tokoh. Tapi saya nggak tahu ini orangnya siapa, tapi lebih ke arah perempuan. Tahun 2024 yang segera melompat ke tahun 2025, ternyata memang belum banyak yang bisa diharapkan. Bencana alam masih mengancam. Sementara kehidupan sosial bakal diwarnai pengangguran yang meningkat. Belum lagi kecelakaan hingga peristiwa-peristiwa lain yang mencengangkan. Tapi mudah-mudahan semua petaka bisa dicegah dengan mendekatkan diri pada Tuhan, serta segala lelaku tolak bala.